Shalom, apa kabar? Selamat datang buat mereka yang sedang berlibur di luar, ke kampung katanya. Selamat menikmati kehidupan di asrama kembali lagi. Baik, pernahkah saudara saya ya, saudara pernah dengar satu quote yang mengatakan don't judge the books by the cover. Jadi jangan menilai sebuah buku dari covernya, gitu kan? Artinya jangan dilihat yang di luar kalau belum melihat yang ada di dalam, gitu kan? Nah, satu pertanyaan yang pernah mengganggu saya waktu saya mendapat kesempatan untuk melayani di salah satu gereja di Solo selama 2 tahun. Ada pertanyaan dari anak-anak sekolah minggu kelas 4 itu, saya ingat itu dia bertanya begini, Pak Yun, kalau saya di Solo dipanggil Pak Yun, Pak Yun, kalau Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, berarti Tuhan itu kayak kita dong Pak Yun, gitu. Yang ganteng, ya cantik gitu. Saya ngerti pertanyaan itu pertanyaan yang mudah, dan mungkin untuk ketika kalian yang menjawab, saya akan begitu mudah menjawab dibandingkan dengan yang bertanya itu anak-anak gitu. Jadi kalau kalian yang bertanya, saya akan menjelaskan dari segala macam gitu kan. Tapi kalau anak-anak ini kan kita waktu mau menjawab kan perlu berpikir. Jangan sampai jawaban kita itu menyesatkan kan begitu kan. Orang ya ini katanya cerita beberapa teman-teman kita, beberapa anak-anak kecil itu kan mudah sekali untuk dibohongi ya. Wah itu kan hujan, gara-gara kamu hari ini nggak mandi, makanya hujan. Terus dia percaya gitu kan. Terus dia anaknya itu jadi rajin mandi gitu kan supaya nggak hujan. Misalkan begitu kan. Nah pertanyaan itu cukup menggugah. Nah, waktu pertanyaan itu ditanyakan, saya sempat berpikir dan saya mau menjawab apa ya. Ketika dia bertanya ya dia pasti sudah mendapatkan pelajaran agama di kelas di sekolahnya pada waktu itu. Tapi kemudian saya baru mengerti dan mempelajari bahwa iya ya, ternyata ketika anak kecil itu bertanya tidak semudah waktu kita menjawab. Tapi kemudian pertanyaan itu saya akan bahas pagi hari ini, bahwa ternyata pada waktu Allah menciptakan dalam Kejadian pertama 26-28, bahwa kata stelem dan demut itu ternyata tidak pernah berbicara mengenai physically, tidak pernah berbicara mengenai fisik, bentuk, rupa, gambar dan rupa itu tidak seperti yang kita bayangkan secara fisik. Kita ganteng, kita cantik, begitu tidak. Sebab kata demut yang saya pelajari di situ artinya citra, artinya lebih kepada karakter, lebih kepada sifat Allah. Kemudian kata stelem yang saya pelajari itu adalah keteladanan Allah, gitu ya. Itu yang saya pelajari. Nah, pada waktu kita bicara mengenai gambar dan rupa Allah, pada waktu kita bicara mengenai awal manusia diciptakan, maka seluruhnya itu dikatakan baik. Baik yang kelihatan maupun kata stelem dan demut yang tidak kelihatan ini juga dikatakan baik. Tetapi ternyata ada hal kalau boleh dikatakan diperbandingkan antara yang baik atau yang terlebih baik, yang nampak di luar atau nampak yang di dalam, dua-duanya penting. Tapi jika ada pilihan mana yang lebih utama, yang di luar atau yang di dalam, maka Alkitab kita mengisahkan begitu banyak hal. Ternyata ada hal yang paling begitu penting yang harus diamati, yang harus diperhatikan oleh manusia, yaitu adalah hal-hal yang tidak kelihatan. Justru yang tidak kelihatan itu yang penting. Apa maksudnya? Yang saya maksudkan adalah ketika pertama kali manusia diciptakan menurut citra, menurut stelem, menurut demuts, maka Allah sejak awal menaruh itu di dalam kehidupan manusia. Meskipun di dalam Kejadian pasal 3 akhirnya manusia jatuh dalam dosa, tapi itu sebenarnya ada dalam diri manusia sejak awal, yang kemudian dikatakan rusak. Saya masih setuju dan terus menyetujui ketika Paulus memberikan sebuah gambaran dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kita dicipta ulang, kita dibentuk ulang, kita dibuat ulang. Bukan physically kita kembali lagi bicara, tetapi yang di dalam itu, yang diperbaharui pertama kali. Kemudian kita semua sepakat, semua sudah mendapatkan pelajarannya di pelajaran dasar pertumbuhan rohani, bahwa waktu saudara pertama kali mengenal Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama kali diperbaharui adalah roh. Ada jiwa, ada tubuh, tapi roh yang paling dalam itu yang diperbaharui. Nah, kemudian lebih lanjut lagi,
hal yang tidak kelihatan itu kenapa menjadi bagian yang penting, itu yang selalu menjadi ukuran ternyata buat Allah kita. Misalkan ketika Paulus membahas tentang kasih di dalam 1 Korintus pasal 13, khususnya 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13 yang menjadi kesimpulan di sana adalah 3 hal yang terbesar yang tidak kelihatan semuanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian Paulus menegaskan dari 3 hal yang tidak kelihatan, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yang terbesar adalah kasih. Dalam hidup manusia iman sangat penting. Dalam hidup manusia pengharapan sangat penting. Sudah survei di mana-mana membuktikan orang yang bunuh diri saat ini tertinggi di Jepang dibandingkan dengan matinya COVID, lebih banyak orang bunuh diri di Jepang. Di Gunung Kidul juga masih menjadi nomor 1 orang bunuh diri. Kesimpulannya cuma 1, orang bunuh diri tidak punya pengharapan. Jadi iman penting, pengharapan penting, kasih ternyata penting juga. Dan yang terlebih penting kalau kesimpulannya dari Paulus tadi adalah kasih. Nah, pagi hari ini saya mau bicara tentang itu, saudara. Dibuka di kitab Kejadian awal kitab kita, kita sudah diberikan citranya, kita sudah diberikan gambarannya kepada kita lewat ciptaannya. Lalu kitab yang terakhir memberikan sebuah gambaran pentingnya kasih ini dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ayat yang tidak asing buat kita. Ada 7 jemaat yang mendapatkan surat, dan luar biasanya yang pertama kali dituliskan adalah kepada Efesus. Nah, Efesus ini karakteristik yang mengingatkan kita tentang kasih. Alkitab manual saudara semua tulisan hitam, tapi kalau saudara membuka Alkitab handphone, tulisannya pasti merah. Dengan kata lain, ini yang bicara adalah Tuhan. Ini tulisannya, ya kepercayaannya ini kalau merah itu suaranya Tuhan kan gitu. Saya baca begini firman Tuhan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. 2. Jangan lupa dalam rumus bahasa Indonesia semua hal yang di belakang 2 itu selalu catatan penting. Sehingga kemudian dikatakan di sana, aku tahu segala pekerjaanmu 2, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Peringatan yang pertama yang ditujukan kepada jemaat di Efesus bicara mengenai kasih. Sekalipun Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ kepada jemaat di Efesus, tapi berita utamanya adalah Tuhan mengingatkan kembali tentang kasih mula-mula jemaat Efesus. Ada apa dengan jemaat Efesus ini? Kalau kita belajar, jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Kalau menyetujui, sebagian sebab tidak setuju para teolog.
Tapi sebagian besar para teolog setuju kalau Efesus ini dibentuk oleh Paulus, sebab pada waktu perjalanannya Efesus merupakan daerah yang ada di bagian Asia tetapi masuk jajahan Romawi. Efesus adalah pusat daripada penyebaran yang dilakukan oleh Paulus untuk Asia dan Eropa. Nah, saya yakin dan saya ikut juga, saya mempercaya Paulus yang membentuk jemaat Efesus. Apa yang dilakukan oleh Efesus, kalau saudara nanti mempelajari latar belakangnya kota Efesus, ini kota yang sangat luar biasa. Ini kota yang sangat strategis. Perdagangan, semua segala macam. Semua kota yang strategis, maka semua kota itu identik atau dekat dengan yang namanya kejahatan. Kita sebutlah Jakarta, kita sebut Surabaya, kita sebut Makassar, kita sebut kota-kota besar yang lain, maka di situ banyak sekali yang namanya kejahatan. Prostitusi terbesar di Asia yang sudah ditutup yaitu Surabaya pada waktu itu. Jakarta masih sampai dengan hari ini ada di sana kejahatan yang di mana-mana ada. Efesus dulu begitu, sama. Apalagi dengan satu dewi yang sangat terkenal dan menjadi pemujaan semua kalangan yang terendah sampai kalangan pejabat-pejabat yang disebut sebagai Dewi Artemis. Dewi tentang perburuan, dewi tentang percintaan, dewi tentang kesuburan, dewi yang akan menolong banyak para wanita-wanita dan lain sebagainya. Semua memuja. Ini jemaat bertumbuh di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Jemaat ini ada dibentuk dalam situasi yang seperti itu. Bahkan diperkirakan pada waktu Nero masuk tahun 60-an, ini jemaat yang begitu banyak sekali mengalami penderitaan pada waktu Kaisar Nero untuk mempertahankan iman. Dan betul, yang dilakukan oleh jemaat Efesus yang didirikan oleh Paulus ini, dia betul-betul mengikuti doktrin, dia betul-betul mengikuti suatu ajaran, dia pegang begitu kuat, dan kemudian hal ini mendapatkan pujian daripada Tuhan. Mari kita lihat karakteristik daripada jemaat yang ada di Efesus. Karakteristik yang pertama, ayat yang kedua di sana dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini pengakuan Tuhan, bukan pengakuan manusia. Ini pujian dari Tuhan yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Ini bukan pujian yang keluar dari manusia, tapi Tuhan sendiri memuji pekerjaan mereka. Tuhan sendiri memuji apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi di sana. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Satu karakteristik yang mungkin kita patut contoh dari jemaat Efesus adalah tentang jerih payah dan tentang ketekunan. Jerih payahnya luar biasa. Kata kopos yang dipakai di sana adalah dia berusaha terus berupaya lebih mengerjakan dari segala yang lain. Kalau misalkan di konteks asrama jam hari Kamis, Selasa orang lain keluar, mungkin saudara sibuk menyiapkan khotbah, yang lain cuci baju dan lain sebagainya, saudara mungkin mempersiapkan lebih lagi dan lebih lagi daripada yang lain. Itu kata kopos. Kata yang berjerih payah, berusaha begitu keras dan luar biasa, dan itu dipuji. Ketekunan, jerih payah sesuatu yang baik. Ketekunan, jerih payah, bekerja keras dan lain sebagainya, itu sesuatu karakteristik yang ada di jemaat Efesus dan itu dipuji Tuhan. Tidak ada yang salah sampai di sini. Tidak ada. Pekerjaan saudara, ketekunan kita sampai di sini Tuhan pun memuji. Efesus ini dipuji begitu rupa, sampai di sini belum ada sebuah kesalahan. Kamu memang jemaat yang kalau misalkan Tuhan punya jempol gitu ya, wah kamu top, markotop gitu misalkan. Tapi kemudian lanjut, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bayangin, dia mempertahankan kebenaran kekudusannya dengan dia tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bukan membencinya, bukan. Tidak sabar ini betul-betul tidak setuju dengan apa yang dilakukan dari orang-orang yang dianggap jahat ini. Tidak menyetujui. Orang berpikir kotor, orang berkata kotor, aku nggak setuju. Nah ini kadang-kadang orang benar dijauhi gara-gara begitu. Tidak mau campur tangan, tidak mau berkelompok-kelompok, tidak mau menyetujui, tidak mau bersepakat dengan hal yang jahat. Ini juga demikian.
Jemaat Efesus itu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Betul-betul aku nggak mau terlibat. Persis seperti Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dan 3. Aku tidak mau duduk dengan kumpulan para pencemooh, kan aku mau suka dengan Taurat saja. Apakah luar biasa? Tuhan pun mengagumi hal yang ini. Kemudian di situ dikatakan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kesimpulan saya, orang yang ada di Efesus adalah orang terpelajar. Sebab dia tahu waktu orang berdiri menyatakan dirinya rasul, kemudian kata mencobai itu, dia mencoba terus membuat sebuah perbandingan dengan ilmu, dengan pelajaran yang dia terima, dan mendapatkan kesimpulan ini guru palsu ini pengajar palsu itu. Artinya bukan jemaat yang biasa, dia jemaat terpelajar. Jemaat yang betul-betul belajar, jemaat yang tidak mau sekedar ngikut para pemimpinnya, tapi dia juga belajar sampai dia mengerti mana yang berbeda, mana yang asli, mana yang palsu. Sampai di sini Tuhan masih mengakuinya. Itu yang luar biasa, seperti tidak ada dosa sama sekali. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Kita tahu ini. Pada waktu mereka tidak menyembah dewa atau dewi Afrodit, maka betul-betul dikucilkan, maka betul-betul bahkan di antara mereka mengalami aniaya secara fisik dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap sabar dan menderita. Karakteristiknya menjauhi kejahatan, karakteristiknya sabar dalam penderitaan, karakteristiknya dia betul-betul berjerih payah, berjerih lelah mengejar sesuatu yang namanya kebaikan dan kebaikan. Karakteristiknya seperti itu. Baru mari kita lihat ayat yang kelima. Dari semua yang dipuji Tuhan itu, seolah-olah Tuhan menjatuhkan dari ketinggian yang paling tinggi dan jatuhnya luar biasa. Di sana dikatakan seperti ini. Ayat yang keempat dan kelima. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bukan dari ketinggian yang 1-2 meter. Ini betapa dalamnya engkau jatuh. Dari sini kemudian Tuhan sendiri juga memberikan sebuah celaan dari kedalaman jemaat Efesus. Semua yang di luar itu dipuji. Ketekunannya dipuji, nampak dari luarnya. Membedakan rasul palsu, rasul asli dipuji, nampak dari luarnya. Sabar menderita, dianiaya, tetap ikut Yesus. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Itu yang dilakukan jemaat Efesus, dipuji begitu rupa. Tapi ketika lihat dalamnya, ternyata semua yang dilakukan di luar itu dapat diambil sebuah kesimpulan. Jemaat di Efesus tidak melakukannya dengan kasih. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dia berjerih lelah, dia melakukan usahanya begitu luar biasa. Dia betul-betul belajar tanpa mengenal waktu untuk membedakan rasul palsu, rasul asli. Dia boleh menderita, tapi ternyata kehilangan kasih yang mula-mula. Dan bukan kasih yang baru saja dia terima, yang kemudian ditinggalkan. Ini mungkin sudah sekian lama terjebak dalam sebuah rutinitas kegiatan di luar yang baik tidak dikatakan tidak baik. Semuanya baik. Yang diagungkan oleh Yesus sendiri, diakui Yesus sendiri, semuanya baik, semuanya dipuji.
Tapi aktivitas itu tidak didasari dari kedalaman hati yang membuat kesimpulan dari Tuhan, engkau telah jatuh dan jatuhmu begitu dalam. Jujur, berita ini diberikan kepada saya. Saya harus mengakui kadang-kadang semua aktivitas harian yang saya kerjakan tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik menurut saya. Tapi pertanyaannya, apakah semua aktivitas itu saya lakukan dengan kasih yang tulus, yang murni? Apakah saya melakukannya berdasarkan hubungan saya dengan Tuhan? Apakah saya melakukan hanya sekedar sebuah rutinitas? Ini pertanyaan yang diberikan kepada saya sendiri. Saya bertanya, iya, jangan-jangan saya melakukannya dengan kasih. Dan saya melakukan hanya karena itu saya anggap sebagai sebuah kebenaran, sebuah rutinitas yang baik, sebuah kegiatan yang tidak merugikan orang lain. Tetapi ternyata pada waktu firman ini datang kepada saya perlu mengoreksi. Dan yang dilihat Tuhan adalah yang paling dalam dari setiap kehidupan kita, yaitu hati saudara. Dalam perjalanan saya mengantar mahasiswa, saya nggak sebut mahasiswanya. Tiba-tiba dia bertanya tentang satu kegiatan. Coba Mas, saya minta pertimbangan. Kalau saya melakukan ini, melakukan itu, menurut Mas Santo bagaimana? Yang kamu lakukan itu baik secara luar. Lalu saya bilang, pertanyaannya, hatimu bicara apa? Kalau hatimu bicara no problem, lanjutkan. Tapi saya yakin ketika kamu bertanya seperti ini, hatimu pasti gedebak-gedebuk. Makanya kamu tanya. Dia tidak menjawab, dan tidak melanjutkan. Dengan kata lain, setiap aktivitas kita, Tuhan lihat hati kita. Setiap apa saja yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, Tuhan tidak sekedar lihat pekerjaan itu, sebab pekerjaan yang saudara lakukan bisa saja baik. Setiap aktivitas yang saudara lakukan bisa saja tidak merupakan hal yang membawa saudara ke dalam dosa. Tetapi itu bisa dianggap sesuatu yang berdosa jika tidak didasari dengan yang namanya kasih. Nah, apa itu kasih? Kita sudah mengerti. Kasih bicara mengenai hubungan. Kasih bicara mengenai kepercayaan. So, pada waktu kita berbicara di doa kelompok hari Rabu, ketika satu orang berbicara mengenai curhatan, bagaimana mempercayai orang, bagaimana mementor dan lain sebagainya. Lalu ada satu orang mungkin kemudian mulai cerita, saya tidak akan cerita lagi kepada mentor itu. Mentor itu pengkhianat. Dia menceritakan apa yang saya ceritakan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya menarik sebuah pelajaran dari semua yang sudah didiskusikan. Saya bilang begini sama mereka. Ketika kita bicara mengenai mentor dan mentee ya, itu bicara mengenai relationship, itu bicara mengenai hubungan. Waktu kamu membangun hubungan, kamu pasti menaruh kepercayaan di situ. Waktu kamu menaruh kepercayaan di situ, kepercayaannya di situ disalahgunakan atau tidak, kamu harus meyakini waktu kamu menceritakan, kamu harus percaya bahwa dia tidak akan menyalahgunakan dari apa yang menjadi kepercayaan. Wah, tapi saya kecewa benar-benar dengan ini. Saya udah cerita dan sebagainya. Iya, mentornya selevel, mentornya satu derajat, ya kamu kecewa. Wah, tapi yang nggak sederajat juga banyak kok yang mengecewakan. Berarti kamu nggak percaya. Kesimpulannya begitu. Jadi kalau kamu sudah tidak percaya, akhirnya ya kamu akan kehilangan kepercayaan. Lalu apa yang dilihat di situ? Hal yang tidak dilihat kan sebenarnya. Kepercayaan, trust dan lain sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal ini sama. Semua yang kita kerjakan boleh baik, boleh benar, boleh merupakan kegiatan yang tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tapi itu bisa dianggap sebuah dosa jika kita tidak punya sebuah hubungan, relationship, kepercayaan kepada Tuhan lagi.
dikatakan telah jatuh begitu dalam. Saya nggak tahu apa yang saudara lakukan hari ini. Tapi bagi saya yang sudah melakukan banyak kegiatan, saya melakukan banyak hal baik menurut saya. Tapi saya dicela oleh Tuhan kalau saya tidak mendapatkan kasih yang mula-mula. Saya sama istri saya masih mengasihi sampai dengan hari ini. Saya sama istri saya masih terus mengasihi satu dengan yang lain. Tapi ada kalanya kasih itu hanya nampak dari luar. Saya penuhi aja kebutuhannya, saya penuhi aja apanya dan lain sebagainya. Tapi hati kadang-kadang belum tentu saya harus ngomong apa adanya. Apakah saya betul-betul mengasihi istri saya? Apakah saya betul-betul mengasihi anak-anak saya? Kadang-kadang kita harus mengerti posisi-posisi waktu kita melakukan sesuatu hal itu. Kita ngerti ini nggak saya lakukan dengan kasih. Saudara mengerti bahwa saudara akan bisa merasa saya melakukan ini ya. Contoh saudara kerja bakti lah. Ya saya minta maaf ya kalau misalkan saya kadang-kadang tempo itu berbicara lebih keras ya. Masa libur masih kerja bakti sponsor? Saya langsung madep. Nah kalau kamu nggak mau kerja bakti sponsor kan sederhana toh, bayar sendiri kan nggak akan pernah kerja bakti sponsor kan. Tapi waktu saya dengar itu, gitu kan, di tembok saya mendengar itu, mau libur-libur kerja bakti sponsor, saya langsung, loh ini nggak ngerti ya ini. Kalau kamu nggak mau kerja bakti sponsor cuma gampang kok, cuma satu aja bayaran, kamu nggak akan pernah kerja bakti sponsor. Selama kamu masih dibayarin, selama kamu masih ikutin sponsor sekolah, ya sudah ikutin aturannya yang ada. Lalu kalian tetap kerjanya kan baik, betul kan? Masalahnya, kamu kerja dengan hati yang tidak baik, itu dosa. Itu dosa. Kamu melakukan sesuatu yang akhirnya kamu kosek, mungkin lumut di luar sana gitu. Tapi hatimu tuh sudah gondok. Harusnya libur. Ini tetap kerja, ini tetap baik, ini nggak ada salahnya. Hatimu yang gondok itu jadi salah. Makanya saya selalu memberikan sebuah ukuran, termasuk kepada mahasiswa yang bertanya kepada saya, apa yang saya lakukan ini benar atau salah, Mas? Saya tidak berani mengatakan benar atau salah. Saya yang ngomong, cek aja hatinya. Cek aja hatimu waktu melakukan. Kalau hatimu kedebak-kedebuk dan bertanya-tanya, tanyalah sama Tuhan. Pasti ada sesuatu di situ. Tapi kalau hatimu baik-baik saja, fine-fine saja, dan kamu punya hubungan dengan Tuhan baik-baik saja, kerjakan. Ternyata kasih bicara mengenai itu. Kasih bicara mengenai sebuah hubungan, kasih bicara mengenai sebuah kepercayaan, kasih bicara mengenai sebuah intim, sebuah sesuatu yang akan tahu sama tahu dengan yang lain. Dan pada waktu kita baca ya, satu ayat yang sangat terkenal dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. sampai 23. Kesimpulan apa dari ayat-ayat ini? Kesimpulannya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada sebuah hubungan di situ. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, kamu tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang dibuat bukan suatu kejahatan. Yang dibuat ini menyembuhkan orang sakit. Yang dibuat ini menyembuhkan, bernubuat, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Dan terjadi. Banyak orang disembuhkan, banyak orang mungkin mati dihidupkan dan lain sebagainya. Tapi kenapa disebut sebagai pembuat kejahatan? Kesimpulan saya yang saya dapati dari ayat ini sehubungan dengan Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 sama. Mereka melakukan semuanya itu tanpa didasari dengan kasih. Mereka melakukannya, tapi hubungan dengan Tuhan sudah itu. Mereka melakukannya, tapi kualitas hubungan dengan Tuhan
sudah tidak sama seperti itu. Ada satu nabi dari Afrika yang sampai dengan hari ini pemimpin kita Pak Sam Sokota selalu memberikan warning terhadap nabi ini. Saya nggak sebut nama. Tolong hati-hati. Sebab ketika dia disuruh bernubuat, dia dibayar. Suruh bernubuat, nubuatannya jadi. Tuhan bela nubuatannya. Tapi hatinya sudah berbeda. Biliam disuruh bernubuat, nubuat dia tetap, sekalipun yang akhirnya dikatakan berkat. Jadi, yang dikatakan jadi. Tapi kepentingannya apa? Uang. Itu yang dibenci. Jadi yang dilihat adalah hati. Don't judge the books by the cover. Jangan pernah lihat yang di luaran. Bukan berarti kita tidak boleh menampilkan yang di luar. Lalu kita menyembah, diam saja. Yang penting kan hati. Lalu kita memuji Tuhan, gak ada yang bergerak. Yang penting kan hati. Jangan salah juga. Hatimu ketika berbicara pasti akan terekspresi keluar. Pasti. Tapi yang terekspresi keluar belum tentu memang dari hati. Nah, siapa yang mengetahui ini? Kamu sendiri yang mengetahui. Makanya don't judge the book by the cover. Maka kita memang nggak boleh menghakimi, menilai dari hal yang keluaran. Wah, dia menyembah Tuhan, dia nangis-nangis dan sebagainya. Tapi setelah keluar ada kata anjing, ada kata ini, ada kata itu, ada itu keluar. Kemudian kita bertanya-tanya, loh, tadi di battle dia angkat tangan, memuji Tuhan dan sebagainya. Oh, keluar kok mulutnya masih ada binatang-binatangnya gitu. Kita ada tanya kok. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Mari kita lihat lanjutnya dalam Wahyu pasal yang kedua tadi. Ayat yang kelima, bagian B, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saya berkali-kali bersaksi. Kadang-kadang Tuhan bangunkan saya jam 3, jam 4. Tapi kadang-kadang saya terjebak. Bukan untuk melakukan hubungan intim dengan Tuhan. Wah, mumpung sepi, jaringan lagi, gak dipakai banyak orang. Push rank. Wah, naikkan rank. Tahu-tahu jam 5, persiapan doa pagi. Wah, Tuhan, wah besok pagi saya gak boleh begitu Tuhan. Besok pagi Tuhan bangunkan lagi jam 3. Pokoknya bangun lagi, doa lagi, bangun lagi. Kita pikir lagi, wah sepi lagi nih, ranknya masih segini. Wah, push rank lagi. Nge-push ranknya dan sebagainya itu bukan kegiatan dosa, bukan. Masalahnya, Tuhan membangunkan saya bukan untuk itu. Tuhan bangunkan saya untuk kamu melakukan sesuatu untuk membangun sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Baru kemudian Tuhan. Saya tidak mengatakan Mobile Legends salah, tidak. Saya pemain Mobile Legends, bukan. Saya tidak sedang mengatakan itu. Saya sedang mengatakan Tuhan bicara apa. Dan ketika disuruh bertobat, akhirnya pertobatan itu memang betul-betul berbalik arah. Karena berbalik arah, ya berarti kita mengingat kembali apa yang pernah kita lakukan. Di situ kan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bertobat artinya berpaling, lakukan lagi apa yang semula kamu lakukan. Saya review lagi, saya ingat lagi apa yang pernah saya lakukan untuk saya mengenal Tuhan, untuk saya betul-betul intim dengan Tuhan. Tuhan seperti membukakan sebuah gambaran kepada saya. Ingat enggak? Semua orang di chapel, kamu dengerin khotbah di kantormu. Ingat enggak? Semua orang naik di atas chapel, kamu berdoa sendiri, kantormu kamu tutup kordennya, kamu bangun hubungan dengan intim dengan aku. Ingat enggak itu? Ingat enggak jam 3, jam 4 aku bangunin, kamu bisa nangis-nangis untuk berdoa untuk anak jalanan,
kamu berdoa untuk gembala-gembala sidang, untuk pemimpin-pemimpin, kamu sampai nangis-nangis, ingat itu. Dan itu yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya harus lakukan seperti yang saya lakukan semua. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Apa yang semula saudara lakukan untuk saudara mencintai Tuhan, untuk saudara membangun hubungan dengan Tuhan, untuk saudara bisa nangis sendiri dengan Tuhan dalam perjalanan, entah itu kendaraan umum, kendaraan pribadi, tiba-tiba saudara bisa menangis, saudara bisa teringat dengan jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Saya yakin saudara pernah mengalami semuanya itu. Dan ini yang Tuhan mau. Dan ini yang Tuhan minta. Ingat, Efesus tidak melakukan dosa. Benar. Efesus diakui jempol sama Tuhan, diacungin jempol. Kau tuh jemaat yang baik, kau tuh jemaat yang luar biasa, kau tuh jemaat yang hebat. Dengan catatan, kalau kau tinggalkan kasih mula-mulamu, semua yang kamu lakukan di atas percuma. Aku mencela engkau. Kamu jadi payahmu aku hargai. Kau bekerja lebih hebat dari yang lain. Yang lain tidur, kamu bekerja. Yang lain mengerjakan sesuatu, kamu tetap melakukan itu. Itu baik. Tapi jika aku tidak menemukan kasih yang semula, aku mencela engkau. Dan firman Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semua engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tuhan kasih kepercayaan yang besar buat saudara. Tapi ketika saudara tidak menemukan ataupun tidak menemukan pertobatan dalam diri saudara, kaki dia akan diambil, kepercayaan akan diberikan kepada orang lain. Semua saudara pasti akan dipakai hebat oleh Tuhan. Semua saudara pasti akan diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Tapi pertahankan kepercayaan itu dengan saudara membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Sebab kasih adalah sebuah hubungan relationship yang di situ ada kepercayaan satu dengan yang lain. Ketika hubungan mulai pudar, hubungan mulai tidak ada rasa, kepercayaan sudah tidak ada, di situ Tuhan mencela. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Iya. Masalahnya pada waktu kita tidak setia, pada waktu kita tidak lagi membangun sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan bisa mencela kita. Beritanya adalah bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Lihat kembali perjalanan hidup saudara dari daerah saudara masing-masing ke tempat ini. Cinta mula-mula saudara, satu hari saudara bisa habiskan 5-7 pasal. Dan itu bukan sekedar pembacaan, tapi itu merupakan sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Ingat itu semuanya, bukan untuk saja diingat. Tapi kalau saudara sudah tidak melakukannya lagi, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Saya undang pemain musik masuk.